Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Profesor Amin Wibowo MBA PhD selaku dosen pembimbing. Perkenalkan saya Hesti Nuraini, mahasiswa Semba 37MM UGM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian tesis yang berjudul Strategi Diversifikasi PT XYZ untuk memasuki industri perhiasan produksi massal. Industri perhiasan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Menurut data dari Statista 2022, pendapatan di segmen perhiasan mencapai 1,94 miliar USD atau sekitar 30,45 triliun rupiah pada tahun 2022. Walaupun sempat turun di tahun 2020 karena dampak pandemi, industri perhiasan tanah air diprediksi akan terus bertumbuh hingga tahun 2026 dengan pertumbuhan setiap tahun sebesar 4,61%. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bisnis perhiasan yang berlokasi di kota Yogyakarta. PT XYZ memproduksi perhiasan dengan spesifikasi produk customized jewelry atau perhiasan yang dapat dipesan dengan desain khusus sesuai pesanan pelanggan, khususnya cincin pernikahan. Setelah lebih dari 6 tahun beroperasi, PT XYZ mengalami penurunan revenue pada 2 tahun terakhir dan menunjukkan tren yang kurang stabil. Karena produk utama PT XYZ adalah berupa cincin pernikahan, maka pendapatan perusahaan dipengaruhi oleh jumlah pernikahan yang terjadi di Indonesia. Menurut laporan Katadata 2022 yang diambil dari data jumlah pernikahan yang tercatat oleh BPS, angka pernikahan di Indonesia sudah cenderung mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Kemudian dari sisi internal perusahaan, beberapa hal yang menjadi latar belakang antara lain, sejak awal didirikan, PT XYZ telah memiliki rancangan corporate roadmap untuk dilakukan. Dalam rencana jangka menengah, PT XYZ memiliki rencana untuk memasuki industri baru yang lebih besar, yaitu industri perhiasan produksi massal. Rencana besar PT XYZ untuk melakukan diversifikasi ke industri perhiasan produksi massal, salah satunya juga didorong oleh kepemilikan sumber daya yang dinilai masih dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Saat ini PT XYZ memiliki lebih dari 10 alat dan mesin produksi yang beroperasi dalam satu shift kerja per hari dengan kapasitas yang masih jauh lebih besar daripada volume produksi saat ini. Secara garis besar, rata-rata tingkat keterpakaian alat dan mesin saat ini baru sekitar 4,43% dari kapasitas maksimum. Pertanyaan penelitian terkait evaluasi strategi diversifikasi yang akan dijawab pada penelitian ini adalah 1. Apakah industri perhiasan produksi massal memiliki daya tarik yang baik untuk dimasuki oleh PT XYZ? 2. Apakah keuntungan yang dapat diperoleh PT XYZ lebih besar dari biaya masuk yang diperlukan untuk melakukan diversifikasi ke industri perhiasan produksi massal? 3. Apakah rencana strategi diversifikasi PT XYZ ke industri perhiasan produksi massal dapat menciptakan sinergi yang memberikan nilai tambah bagi bisnis existing-nya? Sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1. Menganalisis daya tarik industri perhiasan produksi massal untuk rencana strategi diversifikasi PT XYZ. 2. Mengidentifikasi biaya masuk yang diperlukan PT XYZ untuk melakukan diversifikasi ke industri perhiasan produksi massal. 3. Menganalisis potensi sinergi yang menciptakan nilai tambah bagi PT XYZ ketika dilakukan diversifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain, 1. Bagi perusahaan dan industri sejenis. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama studi di MMUGM. 3. Bagi pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Dalam menyusun penelitian ini, penulis membatasi penelitian dengan lingkup sebagai berikut. 1. Objek penelitian adalah PT XYZ. 2. Fokus penelitian adalah pada analisis uji diversifikasi bisnis PT XYZ. 3. Wilayah penelitian dilakukan di Yogyakarta sebagai lokasi PT XYZ. Beberapa teori menjadi landasan dalam penelitian ini, terutama terkait dengan strategi diversifikasi, untuk mengevaluasi apakah suatu langkah diversifikasi dinilai layak untuk dilakukan. Thomson et al. 2022 menyatakan bahwa untuk menambah nilai pemegang saham, langkah untuk melakukan diversifikasi bisnis ke industri yang baru harus melewati 3 uji diversifikasi atau Porter 3 Essential Test, yaitu uji daya tarik industri, uji biaya masuk, dan uji lebih baik. Teori lain yang digunakan untuk mendukung uji diversifikasi antara lain, analisis 5 kekuatan Porter, analisis kelayakan finansial, serta analisis rantai nilai Porter. Penelitian ini merupakan studi dari kasus yang terjadi pada PT XYZ dalam mempertimbangkan inisiatif rencana strategi diversifikasi. Penelitian ini merupakan studi kasus yang bersifat deskriptif kualitatif. Namun beberapa perhitungan biaya dan parameter secara kuantitatif juga akan dilakukan untuk memperkuat analisis pada uji diversifikasi.
Aktivitas utama dari penelitian ini adalah melakukan analisis uji diversifikasi yang meliputi uji daya tarik industri yang dilakukan dengan mengacu pada analisis 5 kekuatan Porter. Data yang diperlukan antara lain tren pasar perhiasan di Indonesia, komposisi pemain di industri, serta penyusunan profil daya tarik industri yang dihimpun melalui kuesioner. Uji biaya masuk dilakukan dengan melakukan analisis kelayakan finansial untuk mengetahui skema biaya dan harga di industri, proyeksi penjualan dan biaya masuk, kemudian perhitungan NPV, IRR, dan payback period sebagai indikator apakah keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya yang perlu dikeluarkan untuk memasuki industri yang baru. Sedangkan untuk uji lebih baik, analisis rantai nilai Porter digunakan untuk mengidentifikasi potensi sinergi yang muncul secara keseluruhan dengan membandingkan rantai nilai bisnis existing dan rantai nilai bisnis yang akan dimasuki. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan telaah dokumen antara lain data dan survei industri terkait, laporan penelitian eksternal, serta dokumen internal perusahaan seperti laporan keuangan dan data internal lainnya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan pemain di industri perhiasan di Yogyakarta. 3 responden merupakan internal manajemen PT XYZ meliputi direktur utama, wakil direktur utama, dan kepala departemen produksi. Sedangkan 4 responden lainnya merupakan pihak eksternal yang meliputi pemilik, kepala toko, serta pengrajin perhiasan, emas, dan perak yang ada di Yogyakarta. Untuk analisis data dilakukan dengan mengacu pada Porter Essential Test. Masuk ke hasil penelitian dan pembahasan, pertama dilakukan beberapa tinjauan bisnis untuk melakukan diversifikasi. Wawancara dengan Direktur Utama PT XYZ memberikan informasi bahwa terdapat beberapa justifikasi mengapa PT XYZ memiliki rencana diversifikasi ke industri perhiasan produksi massal, baik dari sisi resource-based view maupun dari market-based view. Selanjutnya, untuk menentukan cara masuk yang sesuai untuk dilakukan, apakah dengan pengembangan internal, akuisisi, atau ventura bersama, dilakukan dengan menjawab 4 pertanyaan Thomson et al. 2022 yang ditampilkan pada tabel. Hasilnya, opsi pengembangan internal dinilai paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan saat ini. Dari perspektif bisnis, hal paling utama yang membedakan industri perhiasan produksi massal dengan bisnis customized jewelry yang saat ini dilakukan oleh PT XYZ adalah dari segi model bisnis. Perbedaan kanvas model bisnis antara kedua industri tersebut terletak pada elemen segmen pelanggan, hubungan pelanggan, saluran penjualan, dan nilai proposisi. Analisis 5 kekuatan Porter pada industri perhiasan produksi massal menghasilkan beberapa temuan yaitu 1. Persaingan antar pemain di industri berada pada tingkat sedang. 2. Ancaman pendatang baru berada pada tingkat sedang ke rendah. 3. Ancaman produk pengganti berada pada tingkat sedang ke tinggi. 4. Daya tawar pembeli berada pada tingkat sedang ke tinggi. 5. Daya tawar pemasok berada pada tingkat sedang ke rendah. Seluruh indikator pada struktur 5 kekuatan Porter tersebut kemudian diberikan penilaian oleh informan dengan menggunakan metode kuesioner. Hasil penelitian tiap indikator dari 5 kekuatan Porter menunjukkan tingkat keatraktifan industri perhiasan produksi massal. Dengan melakukan kuantisasi hasil kuesioner tersebut, maka diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan objektif, bahwa industri perhiasan produksi massal dapat dikatakan atraktif apabila mendapat minimal nilai 3 dalam rentang 1-5. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka kondisi industri tersebut dapat dikatakan atraktif untuk dimasuki. Untuk dapat menganalisis lebih lanjut mengenai tingkat daya tarik industri, nilai tiap faktor ditampilkan dalam 2 dimensi, yaitu saat ini dan masa depan. Secara keseluruhan, hasil rata-rata nilai adalah 3,09 pada saat ini dan 3,11 di masa depan. Nilai rata-rata berada di atas ambang batas 3,00, sehingga industri perhiasan produksi massal dapat dikatakan menarik untuk dimasuki, untuk saat ini maupun di masa depan. Rata-rata nilai di masa depan juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada saat ini, menunjukkan bahwa industri ini berada pada tren naik. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, telah ditentukan bahwa PT XYZ akan memasuki industri perhiasan produksi massal melalui pengembangan internal. Untuk memperhitungkan biaya masuk ke bisnis dan industri yang baru, dilakukan analisis secara bertahap mulai dari proyeksi penjualan, kebutuhan investasi, gaji tenaga kerja, perhitungan arus kas dan laba rugi, serta analisis parameter finansial yaitu NPV, IRR, dan payback period. Untuk memperoleh perhitungan yang lebih mendekati realita, serta untuk memperhitungkan berbagai potensi yang dapat terjadi, dibuat 3 skenario berdasarkan pencapaian target penjualan dan pertumbuhan, yaitu skenario dasar, optimis, dan pesimis. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan tersebut, diperoleh nilai NPV dan IRR yang positif pada ketiga skenario. Dengan menggunakan skenario dasar atau rata-rata, diperoleh nilai NPV sebesar
3,428 miliar rupiah dan IRR sebesar 15,31% dengan waktu pengembalian investasi selama 8 tahun 3 bulan. Dari hasil indikator finansial tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi ini memenuhi uji biaya masuk karena dengan ketiga skenario yang diperhitungkan, keuntungan yang akan diperoleh PT XZZ lebih besar dari biaya masuk yang diperhitungkan untuk melakukan diversifikasi ke industri perhiasan produksi massal. Setelah meninjau rantai nilai bisnis perhiasan customized dan rantai nilai perhiasan produksi massal, 6 dari 9 aktivitas rantai nilai memungkinkan dilakukannya berbagi sumber daya dari kedua bisnis jika dilakukan diversifikasi, yaitu pada rantai nilai infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, pengadaan, logistik masuk, dan operasional. Aktivitas operasional dari kedua lini bisnis berbeda tahapan dan pengaturan produksinya, namun masih dapat dilakukan dengan berbagi sumber daya, alat dan mesin produksi dengan melakukan penjadwalan produksi secara bergantian. Sedangkan pada rantai nilai logistik luar, pemasaran dan penjualan, serta layanan tidak ditemukan potensi sinergi karena segmen pelanggan yang berbeda, sehingga aktivitas rantai nilainya juga berbeda dan memerlukan sumber daya yang berbeda pula. Berdasarkan penjabaran dari analisis rantai nilai tersebut, diketahui bahwa muncul suatu nilai sinergi berupa terjadinya efisiensi sumber daya dan tenaga kerja yang berujung pada penghematan biaya operasional. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa diversifikasi ini memenuhi uji lebih baik karena menawarkan suatu sinergi sehingga terdapat potensi keuntungan dan nilai tambah baik bagi bisnis perusahaan existing maupun bagi bisnis yang baru. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa rencana diversifikasi PT XYZ untuk memasuki industri perhiasan produksi massal layak untuk dilakukan karena telah memenuhi ketiga uji diversifikasi sebagai berikut. 1. Uji daya tarik industri menunjukkan daya tarik industri perhiasan produksi massal cukup baik. Uji biaya masuk menunjukkan bahwa potensi keuntungan yang akan diperoleh PT XYZ lebih besar dari biaya masuk yang diperlukan untuk melakukan diversifikasi ke industri perhiasan produksi massal. Biaya investasi pada skenario dasar menghasilkan nilai NPV positif yaitu 3,428 miliar rupiah, IRR sebesar 15,31%, dan jangka waktu pengembalian selama 8 tahun 3 bulan. Uji lebih baik antara bisnis existing, PT XYZ, dan unit bisnis baru yang akan dimasuki menunjukkan sinergi pada 6 rantai nilai yang terdapat pada kedua bisnis tersebut. Nilai yang diperoleh dari sinergi tersebut adalah efisiensi biaya dan sumber daya yang perlu dikeluarkan oleh PT XYZ. Implikasi dalam penelitian ini dalam memberikan implikasi praktis terhadap PT XYZ antara lain, 1. Menjadi justifikasi dan pertimbangan dalam memutuskan pilihan prioritas untuk melakukan diversifikasi bisnis ke industri perhiasan produksi massal. 2. Menjadi referensi dalam menggali potensi keuntungan dan sinergi untuk merumuskan strategi yang sesuai untuk memasuki industri perhiasan produksi massal. Dalam proses pengerjaan penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan penelitian, antara lain, 1. Penelitian hanya memperhitungkan cara masuk dengan pengembangan internal. Alternatif cara masuk lain dengan akuisisi atau ventura bersama tidak dilakukan karena keterbatasan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. 2. Dalam melakukan analisis kelayakan finansial, peneliti menggunakan beberapa asumsi yang didasarkan pada nilai yang berlaku umum atau nilai rata-rata yang diperoleh dari narasumber pada saat penelitian berlangsung. Dapat terjadi perbedaan perhitungan praktis dalam realita aktivitas produksi sesuai dengan kondisi pasar yang sedang terjadi pada waktu yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan kepada manajemen PT XYZ antara lain, PT XYZ perlu secara aktif melakukan referensi desain perhiasan yang saat ini sedang menjadi tren di pasar. Pada bisnis existing customize, perusahaan hanya menerima permintaan desain dari pelanggan dan setiap desain spesifik untuk pelanggan yang berbeda. Pada produksi massal nantinya, perusahaan perlu mengetahui pola-pola desain perhiasan yang disukai oleh masyarakat secara luas, supaya dalam jumlah produksi yang besar, seluruh item produk dapat terjual. 2. PT XYZ harus sangat selektif dalam merekrut tenaga kerja yang nantinya ditugaskan menjadi account manager. Dalam bisnis B2B, seperti industri perhiasan produksi massal, peran account manager sangat penting untuk dapat memenuhi target penjualan yang direncanakan. 3. Ketika nantinya PT XYZ memutuskan untuk melakukan diversifikasi, sistem penjadwalan produksi antara kedua lini bisnis sangat krusial untuk diperhatikan. Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya yang dapat memperluas kajian teoritis dan praktis dalam industri perhiasan antara lain, 1. Analisis peta persaingan dan perumusan strategi bisnis untuk memenangkan persaingan dalam industri perhiasan produk massal. 2. Analisis potensi strategi forward integration sebagai upaya pengembangan bisnis dalam industri perhiasan produksi massal. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.